Kak Albi Nur Sabila, dan notulennya Nahla Syeka Oktavia Arsyad. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan MC. Pertama-tama saya memanggil pemateri untuk maju ke depan. Selanjutnya saya akan membacakan biodata pemateri. Nama Rizky Wira, kelas 11A2, NAI 073 garing angka Romawi 5 garing PD.16 garis datar MKS garing 2025. Jabatan anggota divisi KSP. Alamat Jalan Sangir nomor 190. Nomor telepon 0898 861 861. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Candu. Siang. Ini Candu kulihat ki. Nah, karena sudah lihat tadi jadi semangat mito. Nah, semangat dong. Masa enggak? Nah, kira-kira ada yang tahu enggak materi apa yang saya bawakan? Ada yang tahu? Apa yo? Nah, apa bede? Nah. Karena enggak ada yang tahu, jadi ada satu video yang mau saya tunjukkan. Lihat ki baik-baik nah, soalnya ini menyangkut ki dengan materi kok. Jeng jeng jeng. Soban itu punya banyak misteri. Mustahil kita tahu apa ada yang dalam situ. Ini ditemukan di mana? Alas Soban. Orang-orang biasanya menyebutnya dengan jalur tengkorak. Baru 2 hari lalu kami lewat situ. Warung yang kamu lihat di sana itu gak ada siapapun. Bu, Des, udah? Bu, Dok, Des, Bu. Aku merasa ada yang beda dari dia. Hal gaib yang ngikutin kamu. Korban-korban yang berjatuhan di alas lubang, jiwanya akan masuk dan tersesat di sana. Aku gak mau ada korban lagi. Ini namanya misi bunuh diri buat kita semua. Nah, setelah nonton video tadi, kira-kira ada yang tahu materi apa yang saya bawakan? Nah, siapa yang jawab tadi tuh? Nah, ini Ryan. Apa beda materi apa yang saya bawakan? Kayaknya trailer. Nah, betul sekali. Jadi materi yang saya bawakan itu dengan judul Jeng 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 trailer dengan subjudul menantikan film. Nah, jadi ini yang saya materi yang saya bawakan. Nah, next Kak. Nah, saya mau bertanya, kira-kira ada yang tahu enggak apa itu trailer? Kutunjuk nah. Ayo siap-siap mau.
Maaf. Kira-kira apa itu trailer? Potongan film-film untuk memberikan kesan ya intinya itulah. Beri tepuk tangan dulu karena sudah berani menjawab. Kira-kira ada jawaban lain? Ayo. Apa itu? Trailer itu menurut saya gambaran awal sebuah film. Bisa saja. Apa beda? Cuplikan film sebelum ditampilkan film tersebut, supaya kalau dilihat itu ada yang sudah bilang, oh nanti saya mau nonton itu karena dia sudah lihat trailernya. Nah, beri tepuk tangan dulu untuk semua yang menjawab. Nah, jadi trailer itu adalah next Kak. Nah, jadi trailer adalah video promosi yang jadi di Pandu itu trailer adalah video promosi yang digunakan untuk menumbuhkan rasa penasaran yang ada dalam penonton sehingga penonton itu ingin menonton film tersebut saat dirilis. Nah, sudah ada yang tahu? Sudah pahami? Nah, catat Mina. Nah, ini yang di bawah ini adalah 3 trailer yang pernah Pandu buat dan Pandu posting. Nah, ada yang nonton dari salah satu ketiga trailer ini? Ada yang sudah nonton? Kenapa belum dinonton? Kalau orang Makassar bilang itu paceji. Masa mau masuk Pandu tapi tiada kepoi video-video nah. Lain kali nonton nah. Nah, ya. Jadi saya mau tunjukkan video trailer ini Kama. Kasih. Next. Nah. Nah, ini salah satu video trailer yang pernah Pandu buat. Bagus gitu? Nah, makanya semangat kau ikut PVD MPM supaya bisa kau juga bikin kayak begitu. Nah, next Kak. Nah, jadi next Kak. Next Kak. Jadi ada beberapa hal yang harus kalian ketahui tentang trailer. Nah, jadi trailer itu biasanya berdurasi singkat. Nah, ini biasanya trailer ini durasinya dari 30 detik sampai 3 menit. Kira-kira ada yang tahu enggak kenapa trailer itu maksimalnya 3 menit? Ada yang tahu? Angkat tangan dong. Jangan zidan terus. Kasih tahu kesempatan yang lain tahu. Nah, kalau ndak ada yang mau angkat tangan, kutunjuk kau nah. Kau. Kira-kira kenapa trailer itu maksimal 3 menit? Karena trailer itu gambaran awalnya di film, cuplikan awalnya di film. Ada jawaban lain? Kutunjuk nah yang di belakang. Oh, yang ini tahu mau. Wah. Kenapa harus berdurasi singkat? Karena untuk membuat para penonton itu semakin penasaran. Kalau berdurasi panjang itu sama saja kayak menonton seluruh isi filmnya. Jadi sengaja dikasih singkat karena untuk membuat penasaran apa sih isinya atau apapun yang terjadi.
Nah, berikan dulu aplaus tahu ah. Nah, betul sekali jadi yang dikatakan oleh dia. Nah, jadi itu kenapa trailer itu harus berdurasi singkat, karena kalau misalnya banyak kalau banyak durasinya itu malah kayak spoiler begitu toh, jadi ndak ada, jadi itu para penonton kayak tidak penasaran begitu dan mau nonton begitu. Dan selain itu kalau misalnya terlalu panjang durasinya itu trailer, bukan itu namanya trailer tapi film pendek. Jadi bedakan yang mana itu video trailer sama mana itu film pendek. Nah, yang kedua yaitu menampilkan cuplikan adegan penting. Nah, jadi trailer itu biasanya menampilkan cuplikan adegan penting itu karena kalau misalnya itu trailer dia tidak menampilkan cuplikan adegan tidak penting, pasti kayak boring begitu toh trailer. Nah, makanya itu harus tampilkan cuplikan adegan yang penting supaya bikin greget begitu penonton. Nah, yang ketiga yaitu bersifat menarik dan menggugah rasa penasaran. Kira-kira ada yang tahu enggak kenapa harus bersifat menarik? Kenapa trailer itu harus bersifat menarik? Supaya dapat menarik penonton untuk menonton film tersebut. Berikan tahu aplaus untuk siapa? Untuk Maiza Tawa. Nah, betul sekali yang dikatakan itu Maiza. Jadi selain untuk supaya menarik buat penonton itu nonton filmnya, kalau misalnya itu trailernya tidak bersifat menarik, pasti ada yang mau nonton gitu. Nah, trailernya yang bagus, yang menarik saja itu orang tidak mau nonton filmnya. Apalagi kalau misalnya trailernya tidak menarik, pasti tambah-tambah tidak mau nonton gitu toh penontonnya. Nah, next Kak. Next Kak. Jadi kalau kalian ingin buat trailer tuh ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan dalam buat trailer. Nah, yang pertama itu potongan film. Next Kak. Nah, jadi potongan film adalah potongan-potongan atau cuplikan-cuplikan adegan yang biasanya diambil dalam film untuk dijadikan trailer. Nah, itu tujuannya itu untuk memberikan gambaran awal tentang alur cerita, tokoh, suasana, dan genre film. Nah, jadi ini kenapa harus penting sekali ini potongan film dalam sebuah trailer. Karena kalau misalnya tidak ada potongan filmnya, pasti tidak ditahu bilang apa ini gambaran awalnya trailer toh, tidak ditahu juga tidak ditahu juga genre apa ini trailer filmnya, tidak ditahu juga tokoh-tokohnya apa saja. Nah, begitu. Jadi saya mau tunjukkan video contohnya potongan film itu seperti apa. Nah, mustahil kita tahu apa ada yang dalam situ. Nah, jadi itu nih contoh video potongan film. Nah, next Kak. Nah, yang kedua itu background. Next Kak. Nah, jadi background atau musik latar itu adalah unsur audio yang sangat menentukan suasana latar yang ada dalam trailer. Nah, karena apa? Karena untuk menegaskan genrenya. Nah, kalau misalnya ini trailernya ini genre horor, pasti itu musiknya harus juga kayak horor begitu toh, supaya kayak takut begitu orangnya, supaya tegaskan tuh genrenya. Nah, contoh lainnya itu kayak misalnya juga trailernya yang genrenya itu action. Nah, pasti itu musiknya itu dramatis supaya bikin greget begitu penonton, nah supaya mau nonton. Nah, contohnya itu kayak nah, contohnya ini backsoundnya. Nah, kalau misalnya yang horor begitu.
Stop. Nah, jadi itu nih contoh dari background. Nah, lanjut. Next Kak. Jadi yang ketiga itu teks dalam trailer. Next Kak. Jadi teks atau typography trailer adalah teks yang biasanya ada dalam trailer itu. Nah, itu tujuannya itu untuk memberikan informasi yang ada dalam trailer seperti judul, tanggal rilis, rumah produksi, genre atau tagline. Nah, contohnya itu seperti ini. Nah, kayak ini yang dibilang tagline. Ini artinya saya lamar. Nah, itu nih. Jadi tahu Mito apa itu tagline, kayak begitu, teks atau typography yang ada di trailer. Nah, sudah dicatat. Nah, sekarang next lagi Kak. Next. Nah, jadi ngomong-ngomong nih soal beberapa hal yang harus diperhatikan. Dalam membuat trailer. Yang di poin kedua itu soal background. Nah, jadi di jenis-jenis trailer itu biasanya ada ada dua jenis trailer, yaitu dengan trailer dengan background saja. Nah, apa sih itu trailer dengan background saja? Nah, jadi trailer dengan background saja itu adalah trailer yang menampilkan visual background tanpa ada suara adegan atau narasi. Nah, begitu. Contohnya itu seperti ini. Nah, jadi ini yang disebut ini trailer dengan background saja, tidak ada suara adegannya atau narasi yang ada dalam filmnya atau trailer begitu. Nah, yang kedua adalah trailer dengan suara adegan. Jadi trailer dengan suara adegan adalah trailer yang menampilkan visual background dengan suara adegan atau narasi. Contohnya itu seperti langkah kaki, suasana yang ada di dalam film, dan suara dialog antar tokoh. Nah, itu contohnya itu seperti ini. Udah ya, aku capek sama kamu yang selalu mikirin ego sendiri dan gak pernah mikirin perasaan aku sendiri. Harusnya kita gak pernah Nah, itu contoh. Nah, itu nih contoh trailer dengan suara adegan, ada suara dialog antar tokohnya begitu. Nah, kira-kira sudah mengerti itu maksudnya apa? Nah, next Kak. Next lagi. Oh no. Nah, sudah habis nih ternyata materiku. Jadi itu nih materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Nah. Saya Muhammad Azam Amir mau bertanya, bagaimana cara menentukan potongan-potongan video atau film yang harus dimasukkan ke dalam trailer?
Nah, jadi cara menentukan ini potongan-potongan film ini untuk dimasukkan ke trailer. Nah, biasanya itu kalau di awal-awal trailer itu dia biasanya itu tampilkan kayak gambaran awalnya itu supaya untuk menuju ke konfliknya. Nah, dan itu biasanya kalau sudah di tengah-tengah trailer itu biasanya tampilkan ini kayak konflik-konfliknya begitu. Nah, tapi kalau mau dikasih masuk itu potongan adegannya ada di film, jangan terlalu banyak konflik yang adanya karena kalau misalnya terlalu banyak nanti orang tidak penasaran itu. Nah, jadi tampilkan saja beberapa supaya bikin greget begitu dan dia penasaran dan mau nonton lebih lanjut. Nah, sudah paham nih. Nah, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Jika tiada lagi yang mau bertanya, saya akan lanjut ke Natulen untuk membacakan kesimpulannya. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari materi trailer. Jadi, kalau di pandu itu trailer video promosi. Ciri-ciri trailer itu berdurasi singkat, menampilkan cuplikan adegan penting, dan bersifat menarik dan menggugah rasa penasaran. Adapun apa-apa saja yang harus ada dalam trailer. Yang pertama itu potongan film, background, dan tipografi trailer. Terus ada jenis-jenis trailer, ada 2. Trailer dengan background saja dan trailer dengan suara adegan. Itu saja kesimpulan dari saya kembalikan ke moderator. Sekian dari materi ke-6 dipaparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Oke, terima kasih untuk pemateri, Natulen, dan moderator. Saya persilakan untuk kembali.